Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hajjatul Wada, tepatnya 9 hari setelah beliau tiba di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sebagian ulama mengatakan ini merupakan ayat yang paling terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya. Adapun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu diturunkan di Mekah ketika Rasulullah melakukan haji wada pada waktu itu. Adapun ayat yang saya baca ini akan saya baca insyaallah diturunkan di Madinah. Ya, 9 hari setelah beliau pulang dari Mekah. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia yang sudah dijamin masuk surga. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Takutlah engkau wahai Muhammad kepada suatu hari yang engkau akan dikembalikan kepada Allah. Rasulullah diingatkan oleh Allah dengan satu hari yang hari di mana Allah akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan manusia. Nah, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling terbaik diingatkan oleh Allah dengan ayat yang seperti ini, kira-kira bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku muslimin? Apa bekal yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah? Apakah sekarang kita sudah bertaubat dari riba yang kita makan sengaja ataukah tidak sengaja? Apakah hari ini kita sudah bertobat dari sesuatu yang kita lihat yang tidak pantas untuk kita lihat? Apakah hari ini kita sudah bertobat dari kezaliman, dari ghibah, dari namimah, dari fitnah yang kita lakukan? Atau kita masih bisa tersenyum dari sekian banyak dosa yang kita lakukan sementara malaikatul maut sedang menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa kita? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW ketika diturunkan ayat ini, takutlah kamu kepada suatu hari yang dimana engkau akan dikembalikan kepada Allah. Rasulullah tidak mengatakan saya sudah siap, saya sudah siap dengan banyaknya amalan yang telah saya lakukan, saya sudah siap dengan banyaknya perjuangan yang telah saya perjuangkan, saya sudah siap dengan banyaknya orang-orang yang sudah masuk Islam dikarenakan saya. Tidak. Nabi SAW beliau khawatir. Kemudian untuk semakin melembutkan hati beliau yang sudah lembut, beliau mendatangi makam syuhada Uhud. Ya, karena untuk lebih mengingatkan dengan akhirat. Demikian kata Rasulullah SAW, zurul kubur fa inna ziyaratul kubur yudzakkirkumul akhirah. Datangilah oleh kalian kubur, karena dengan kalian mendatangi kubur akan mengingatkan kalian dengan kampung akhirat. Tapi terkadang hati kita ini sulit untuk kita kompromi. Kita mendengar ayat-ayat tentang kematian, kita mendengar ayat-ayat tentang neraka, kita mendengar bahwasannya kematian seseorang tidak dimajukan dan tidak dimundurkan sedikit pun oleh Allah ketika dia telah datang. Setelah kita mendengar ayat itu seakan-akan cuma sekedar khobar-khobar yang berlalu begitu saja. Masih tetap dengan maksiatnya, masih tetap dengan kezalimannya, masih tetap dengan kelalaiannya, masih tetap malas untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menunggu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ketika Allah mencabut nyawa kita,
Kemudian kita melihat bagaimana perihnya siksa azab kubur. Kemudian Allah memperlihatkan kepada kita, ini tempat dudukmu nanti dalam neraka. Apakah kita menunggu hari ini? Yang kemudian kita menangis, berteriak, memohon kepada Allah, Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal apa yang telah aku tinggalkan. Ya, apakah kita menunggu hari ini, saudara-saudaraku? Apakah kita menunggu Allah akan berkata kepada kita, kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kita menunggu hari ini? Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Setelah hari yang mengerikan dalam kuburmu, ada hari yang lebih mengerikan lagi, yaitu hari kebangkitan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal dan menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, hari setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni rahimahumullah, kata Anas bin Malik, ma ra'aitu yawman qat kana ahsan wala adwa min yawmin dakhala alaina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat satu hari pun yang lebih baik, yang lebih terang, lebih dari hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi, masuk ke dalam kota Madinah. Wa ma ra'aitu yawman kana akbah wala adlam min yawmin mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih gelap, lebih dari hari di mana Allah mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Kamis adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merasa kesakitan. Iya, disebabkan racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi di hari Khaybar. 3 tahun setelahnya racun tersebut masih terasa di badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sakit dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, sampai hari Senin. Dan hari Senin itulah Allah mewafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menceritakan sedikit bagaimana kesakitan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sakratul maut yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat-wasiat yang indah yang beliau sampaikan di detik-detik sebelum beliau meninggal. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kana Abu Bakar yusalli bina fi waj'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwafi fihi hatta idza kana yawm al-ithnain wa hum sufufun fi salati fakashafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sitra al-hijrah hijratus sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yanzuru ilaina wa qa'imun ka'anna wajhu riqqatu mushaf ibaratun anil jamalil bari' wa husnul bisharah wa safa'ul wajh wastinaratuhu thumma tabassam yadhhak sa'id bi ru'yatihim yusalluna mujtami'ina wara Abi Bakr fahamamna an nuftin minal farah bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi imam
di hari sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari itu merupakan hari wafatnya beliau. Sampai pada hari Senin, jadi Umar Abu Bakar Siddiq, beliau menyolati muslimin dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Para sahabat tidak melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 hari tersebut. Kemudian pada hari Senin di salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sitar rumahnya, membuka gorden kamar beliau, dan kemudian beliau tersenyum dan tertawa melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka berbaris satu shaf di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saking senangnya kami melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir kami membatalkan salat kami. Kami ingin memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin berjabat tangan dengan beliau karena sudah 4 hari kami tidak melihat Rasulullah. Kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad sangat luar biasa. Jangankan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan hati oleh Allah, yang diberikan kesucian hati oleh Allah, yang memiliki kecintaan kepada Nabi lebih dari cinta apapun yang mereka miliki. Pohon kurma yang sering dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bersandar di pohon tersebut. Suatu hari disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkhutbah, datang seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, maukah aku buat kepada engkau ya Rasulullah sebuah mimbar yang kalau seandainya engkau duduk di situ seakan-akan engkau berdiri?" Dibuatlah mimbar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa hari Rasulullah tidak lagi bersandar di pokok kurma tersebut. Ketika beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba terdengar suara raungan yang begitu keras di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Pohon kurma tadi meraung. Pohon kurma itu menangis karena dia rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rindu dengan badan yang mulia yang sudah tidak pernah lagi bersandar kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau turun dari mimbar beliau. Kemudian beliau memeluk pohon tersebut. Dan beliau berkata, kalau seandainya aku tidak memeluk pohon tersebut, niscaya dia akan meraung sampai yaumul qiyamah. Antum bisa bayangkan, pohon yang enggak punya akal, yang enggak punya perasaan, rindu dan menangis. Bisa bayangkan bagaimana dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah 4 hari mereka tidak melihat wajah Rasulullah. Ya, sehingga sesuatu yang sangat wajar, mereka ingin membatalkan salat mereka dalam keadaan mereka sedang sujud dan ruku kepada Allah Rabbul Alamin. Mungkin kita tidak bisa membayangkan, karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebesar kecintaan mereka. Bahkan Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu warda, Khubayb ketika dia disiksa, dieksekusi mati pada waktu itu, dipotong tangannya, berlumuran darah. Di tengah dia menanggung rasa sakit, Abu Sufyan yang belum masuk Islam pada waktu itu berkata, "Ya Khubayb, apakah engkau ingin Muhammad menggantikan posisi engkau hari ini dan engkau selamat, engkau bebas?" Apa kata Khubayb radhiyallahu taala anhu? Kata Khubayb radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya aku duduk di rumahku berkumpul dengan istri dan anak-anakku, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena duri, aku tidak tega, aku tidak rela, aku tidak mau. Bagaimana lagi Rasulullah menggantikan posisiku? Sesuatu yang gak akan mungkin aku lakukan. Kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang tulus, kecintaan yang bukan hanya terucap di lisan, tapi kecintaan yang muncul dari hati yang paling dalam.
Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, penduduk kota Madinah sudah berbaris di jalan. Mereka berharap agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menginap di rumah mereka. Setiap Rasulullah lewat, mereka panggil, "Ya Rasulullah, nginaplah bersama kami ya Rasulullah. Tinggallah bersama kami ya Rasulullah." Setiap Rasulullah melewati rumah mereka, mereka berdebar-debar jantung mereka. Apakah Rasul akan berhenti di rumah saya ataukah tidak? Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dengan dimasukkan perangkat peralatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kemudian Abu Ayyub mempersilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di atas. Kata Rasulullah, "Tidak, aku ingin tidur di bawah. Aku ingin tidur di bawah." Tidurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Di malam hari, Abu Ayyub berkata kepada istrinya, "Waihak ya Ummu Ayyub, celaka engkau wahai Ummu Ayyub. Bagaimana mungkin kita bisa tidur di atas sementara Rasulullah yang diturunkan wahyu oleh Allah tidur di bawah kita?" Di malam itu mereka tidak tidur. Mereka berdiri di pojok kamar mereka, tidak berani berjalan di tengah kamar. Kenapa? Mereka khawatir kalau mereka berjalan di tengah kamar mereka akan ada satu debu yang jatuh yang terkena wajah Rasulullah sehingga mengganggu tidur beliau. Begitulah kecintaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, sehingga sangat kita wajari apa yang dikhabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, sampai mereka ingin keluar dari salat, ingin memeluk wajah Nabi, ingin memeluk badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam martaqadduha min dzalikal yawm, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa tarwi sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kama jaa fil Bukhari wa Muslim anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana indahu hina uqbilat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha falamma ra'aha Rasulullah rahiba qailan marhaban bi ibnatihi. Dan ketika waktu sudah duha pada hari Senin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Fatimah untuk datang ke rumah beliau. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau istri-istri Nabi pada waktu itu sedang berkumpul di rumahnya Rasulullah, tepatnya di rumah Aisyah. Kemudian datang Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah melihat Fatimah dalam keadaan beliau menanggung rasa sakit, dalam keadaan beliau menahan bagaimana perderihnya racun yang ada di badan beliau. Kemudian beliau tetap menyambut putri-putri kesayangan beliau. Marhaban bi banati. Selamat datang wahai putriku. Disambut dalam keadaan Rasulullah sedang sakit. Perhatikan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ada pelajaran penting di sini bagi orang tua. Harus memiliki perhatian yang lebih untuk putra-putrinya. Jangan sampai anak kita pulang sekolah atau pulang dari luar rumah, kita tidak peduli dengannya, kita sibuk dengan urusan kita. Sibuk dengan HP kita, sibuk dengan televisi kita, sibuk dengan tontonan kita. Bahkan bisa saja salah pun enggak. Inilah sesuatu yang keliru, ini sesuatu yang salah. Pernah Nabi SAW satu hari beliau bertamu ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari menghidangkan beberapa potongan daging kepada Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah makan, beliau berkata kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Ya Abu Ayyub, sesungguhnya putriku sudah beberapa hari tidak makan daging. Apa boleh
Antum antarkan daging ini kepada putri saya Fatimah. Anda melihat bagaimana perhatian seorang bapak kepada anaknya. Hari ini mohon maaf, bapak-bapak ya sering mengirim makanan untuk anaknya, sering mengirim makanan untuk istrinya. Tetapi apa? Gambarnya dikirim. Gambarnya dikirim. Sedang makan sini shred foto, makan sini shred foto, makan sini shred foto. Kepeduliannya kurang. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Hal yang sekecil ini pun beliau peduli dengan keluarganya. Beliau tidak ingin beliau saja yang senang-senang, sementara anak beliau makan apa adanya di rumahnya. Enggak. Apa yang membuat beliau senang, itulah yang beliau ingin menyenangkan keluarganya. Wahia ibnatu wahidah al-mutabaqiyah ala qaidil haya faqad mata kullu auladihi wa kullu banatihi fi hayatihi. Dan Fatimah adalah satu-satunya putri yang dimiliki oleh Nabi SAW di masa hidupnya. Karena yang lainnya semua sudah meninggal. Anak perempuan Rasulullah yang lainnya sudah meninggal. Anak laki-laki beliau lainnya sudah meninggal. Cuman beliau sendiri tok Fatimah. Makanya di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW tidak memberikan izin kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk poligami. Disebutkan dalam Kitabus Sahih, ya, ada sebagian qabilah waktu itu mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu atau mendatangi Rasulullah, meminta izin kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi putri mereka dari menantunya, itu Ali maksudnya. Rasulullah naik ke mimbar berkhutbah beliau. Beliau naik ke mimbar berkhutbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adina lahu, la adina lahu, la adina lahu. Aku tidak mengizinkan dia untuk poligami. Aku tidak mengizinkan dia untuk poligami. Aku tidak mengizinkan dia poligami. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Kecuali kalau seandainya dia ingin menceraikan anak saya, silakan, kemudian silakan dia kawin lagi. Karena barang siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia telah menyakiti saya. Dan Fatimah adalah bagian dari saya. Dijadikan khutbah oleh Nabi SAW. Dan di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama, karena Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, beliau hidup sebatang kara. Maksudnya nggak ada saudara-saudara sudah meninggal, saudara laki-lakinya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Jadi Rasulullah tinggal ingin terganggu Aisyah Fatimah radhiyallahu taala anha. Bisa difahami ya? Jadi bukan di sini maksudnya Rasulullah anti poligami, enggak. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Ada masalah-masalah yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, ya, pada waktu itu anak perempuan tersebut adalah anaknya Abu Lahab atau anaknya Abu Jahal. Tapi mereka muslimah. Ya, Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lainnya, tidak akan mungkin bisa bersatu antara Nabi dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi Rasulullah buat khutbah untuk tidak memberikan izin kepada Ali mempoligami anaknya. Makanya di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, ada yang namanya syartun nikah, ada yang namanya syartun fin nikah. Kalau syarat nikah adalah syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Adanya ijab dan qabul, adanya mahar, adanya laki-laki dan adanya perempuan. Ada yang namanya syartu fin nikah. Syartu fin nikah adalah syarat yang disyaratkan di antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau seandainya si perempuan tadi mensyaratkan, saya siap untuk menerima lamaran kamu, tetapi dengan syarat kamu tidak boleh poligami. Kalau seandainya laki-laki mengatakan iya saya siap, maka tidak boleh dia melanggar janji. Ini hukum Islam. Ya, Rasulullah mengatakan al-muslim ala syurutih. Muslim itu diikat dengan syarat-syaratnya. Kecuali kalau si istrinya berkata, ya sudah bang, apa yang telah kusyaratkan pada akad kita sebelumnya yulgha, dibatalkan, silahkan. Nah, boleh anda maju. Tapi kalau dia tidak membatalkannya dan anda sudah sepakat dengan syarat tersebut, maka tidak boleh anda melakukan poligami. Jelas ya? Itu yang ingin saya sampaikan. Islam ketika membolehkan poligami itu ada aturan-aturannya.
Ya, ada cara-caranya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, bukan sembarangan. Ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan.